one of the most beautiful places in Indonesia. This music is made by Fair. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Gimana nih kabarnya para permisa hari ini? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan juga perlindungan dimanapun dan kapanpun kita berada. Oh ya teman-teman, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rania Litang Pramanda selaku moderator pada podcast kali ini. Selamat datang di podcast kami, Podcast Meledak. Pada podcast kali ini, kita akan membahas keberagaman budaya di provinsi yang berjulukan The Island of God. Provinsi mana ya itu? Yap, benar sekali. Provinsi Bali. Bali adalah sebuah provinsi di Indonesia yang ibu kotanya bernama Denpasar. Bali merupakan pusat pariwisata di Indonesia dan juga sebagai salah satu daerah tujuan wisata terkemuka di dunia. Bali juga terkenal loh dengan keberagaman budaya, adat serta tradisinya. Nah, kali ini kita akan kedatangan narasumber nih. Narasumbernya nggak cuma satu loh. Gak usah banyak basa-basi lagi. Mari kita panggil satu-satu narasumbernya. Yang pertama ada Heru. Silakan Heru. Silakan. Nanti telat ada kucing lewat. Oke, kemudian ada Azra. Silakan Azra. Selanjutnya ada Naifa. Silakan Naifa. Berikutnya ada Rafif. Silakan Rafif. Oke, kemudian ada Omil. Silakan Omil. Dan yang terakhir ada siapa ya? Dan yang terakhir ada Danang. Silakan Danang. Baik, selamat sore semuanya. Sore. Nah, karena para narasumber sudah berkumpul semua nih di sini, gimana nih kabarnya kalian hari ini? Baik. Baik, oke. Kita kan kemarin udah pergi ke Bali nih untuk praktek sinau wisata. Iya. Kita di sana mencari informasi di berbagai tempat di Bali seperti di Jening Bagus, terus mana lagi tuh? Tanah Lot. Iya, Tanah Lot, terus Desa Panglipuran, Raja Benoa. Monumen Gajah Mandala, ya, dan lain sebagainya ya. Pasti banyak yang sudah kalian tanyakan ya di situ. Iya, banyak. Oke. Nah, boleh ya nanti saya tanya pada kalian semua tentang beberapa informasi yang kalian dapatkan. Boleh. Oke. Sebelum saya tanya nih, coba sih ceritakan pengalaman atau kesan-kesan kalian selama di Bali itu sedikit aja. Coba sih mulai dari Heru. Gimana Heru pengalamannya? Oke. Kalau menurut saya
ini sebuah pengalaman yang bagus ya untuk saya karena saya bisa melihat pemandangan yang bagus dan cantik gitu di Bali, apalagi di pantainya. Ya, apa ya, banyak lagi lah, susah diceritain. Oke. Selanjutnya Mil, gimana Mil? Ya mungkin menurut saya sendiri ini juga pengalaman yang sungguh menyenangkan ya, karena kita semua pergi ke Bali bersama-sama. Terus juga di Tanjung Benoa yang ada permainan airnya yang sungguh menyenangkan. Oke. Kalau Naifa sendiri gimana? Mungkin di perjalanan itu banyak ada yang karaokean mungkin di bis, terus pas di hotelnya kan kita malamnya itu habis dari Tanjung Benoa kita melaksanakan gala dinner. Oke. Kalau Azra gimana? Menurut saya sih seru ya, soalnya kan kita bareng-bareng gitu mencari informasi, melakukan kegiatan bareng, terus kita juga mengetahui oh ternyata di Bali itu kayak gini gitu loh. Oke. Kalau Danang gimana? Sama kayak kita ke Bali itu banyak pelajaran baru gitu tentang Bali, budayanya dan semua yang ada di Bali. Oke. Kalau Rafif? Saya sama dengan Heru kayak pemandangan alamnya tuh indah-indah, terus warga-warganya tuh ramah. Oke. Wah, kelihatannya seru-seru nih pengalaman Ada kalian. satu lagi, Lin. Apa? Makanan di Bali itu mahal. Iya. Ya aku segini ngerti. Iya. Harganya 10.000. Itu yang segini 10.000 itu Iya. hanya di semuanya apa beberapa tempat aja sih? Beberapa tempat aja sih, cuman ya nggak masuk akal. Nggak masuk akal itu. Masa segini cok 10.000? Di mana sih itu? Tanah Lot. Oh, Tanah Lot. Aku Iya. yang beli tisu isi 50 aja 10.000. Biasanya kalau di sekolah itu paling ya 3.500. Astagfirullah. Soalnya di sana banyak turisnya ya. Iya. Wah, seru-seru ya kelihatannya pengalaman kalian. Jadi pengen tahu lebih banyak lagi nih tentang Bali. Baik, saya mulai saja ya. Pertama-tama, saya ingin tahu tentang tari barong. Di Bali kan tarian yang paling terkenal itu tari barong, tari pendet, sama tari kecak ya. Nah, kalau tari barong sendiri tuh biasanya kan buat pertunjukannya. Ya. Nah, itu biasanya di mana sih kita bisa melihat tari barong itu? Oke, ya tari barong ini memang sudah sangat mudah untuk dikunjungi di beberapa tempat di Bali ya. Nah, banyak wisatawan yang berkunjung ke Bali untuk menyempatkan kesempatan mereka untuk melihat tarian ini. Nah, ada banyak tempat juga yang harus kita kunjungi seperti bebatuan di daerah Sukawati, Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana, terus Desa Ubud dan lain-lain lah. Nah, kebetulan kita melihat tarian barong ini di Cening Bagus. Oh, jadi banyak tempat yang bisa kita kunjungi untuk melihat tari barong ini ya? Ya. Oke, baik. Tari barong ini menceritakan tentang apa sih? Nah, tarian barong ini sendiri itu yaitu tarian yang menggambarkan perkumpulan klasik antara kebaikan dan kejahatan. Nah, barong di sini itu menggambarkan kebaikan ya. Tarian ini juga masih mengandung unsur budaya khas Bali yang terlebih lagi untuk hal-hal mistis gitu. Seperti itu ya. Lalu saya juga dengar-dengar nih kalau tarian barong itu bisa untuk mengusir penyakit. Apa benar itu ya? Ya, benar sekali. Tarian barong ini diyakini bisa mengusir penyakit-penyakit dengan penyakit-penyakit yang disebabkan oleh roh-roh jahat atau bisa disebut dengan leak kalau di Bali sana ya. Ya, jadi ya gitulah. Oh, jadi memang benar ya mitos tarian barong ini bisa dapat mengusir penyakit. Iya, benar. Terutama untuk masa pandemi kemarin ya. Tentu tarian ini dipakai oleh masyarakat Bali. Betul. Oke, baik Heru, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama. Dan sekarang saya akan bertanya pada Azra sebagai narasumber pemuka agama. Azra, di Bali ini kan banyak sekali nih keberagaman agama dan etnisnya. Saya dengar-dengar nih, salah satu tempat di mana terdapat 5 tempat ibadah itu dijadikan dalam suatu area. Betul, ada. Kalau nggak salah namanya Puja Mandala ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu nih, kenapa sih dinamakan Puja Mandala? Puja Mandala itu kan sebuah tempat kawasan. Nah, Puja Mandala sendiri itu terdiri dari 2 kata, yaitu puja artinya ibadah
Dan yang kedua, mandala artinya tempat, yang dimana puja mandala ini dapat diartikan sebagai tempat ibadah gitu loh. Jadi karena adanya keberagaman agama dan etnis di sana, jadi ada pembangunan puja mandala itu gitu. Dan di puja mandala itu ada 5 agama, yaitu yang pertama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Buddha, sama Hindu. Jadi Toleransi ada. banget ya. Iya, jadi toleransi mereka itu tinggi sih. Jadi ada banyak 5 bangunan tempat ibadah ya di situ. Iya. Lalu gimana sih wujud kerukunan antar agama di puja mandala itu? Nah, wujud kerukunan antara umat beragama di puja mandala itu benar-benar guyup gitu loh. Nah, jadi ketika mereka kayak ada hari raya besar gitu, contohnya kayak hari raya Nyepi atau apapun, terus hari raya besar kita Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi mereka itu saling bantu gitu, meskipun berbeda agama ya. Jadi yang Kristen membantu dalam acara Idul Fitri atau Idul Adha. Jadi mereka itu benar-benar menjunjung gitu rasa toleransi mereka antar umat beragama tadi. Hebat sekali ya, benar-benar rukun gitu di sana. Iya. Baik, berikutnya saya ingin menanyakan mengenai upacara Nyepi nih. Pada saat hari raya Nyepi nih, masyarakat Bali kan tidak ada aktivitas seperti biasa tuh, kayak pelayanan umum seperti bandara ditutup. Nah, yang jadi pertanyaan saya nih, apabila hari Nyepi jatuh pada hari Jumat, nah, di mana umat Muslim itu harus pergi ke masjid untuk Jumatan. Itu gimana tuh cara nyikapinya? Nah, karena di Bali saat Nyepi itu kan emang jalanan itu benar-benar ditutup, nggak boleh dilalui gitu, maksudnya anunya. Jadi ketika ada umat Islam yang ingin sholat Jumat di Masjid Puja Mandala, mereka boleh saja melakukan sholat tersebut, tetapi mereka pergi ke Puja Mandalanya itu harus menggunakan jalan kaki gitu, nggak boleh menggunakan kendaraan. Dan tujuan mereka emang benar-benar harus ke masjid, bukan dengan tujuan lain gitu. Jadi begitu ya. Iya. Baik. Kemudian apa aja sih yang dilakukan saat hari Nyepi? Nah, saat hari raya Nyepi itu umat Hindu di Bali mengendalikan diri mereka dengan cara kayak menghindar dari pekerjaan, terus melakukan puasa, mereka tidak berpergian, dan juga mereka itu benar-benar menghindari aktivitas mereka yang dilakukan sehari-hari selama 24 jam gitu. Jadi dilakukannya itu mulai pukul 5 pagi hari ini hingga pukul 5 pagi keesokan harinya gitu. Oh, jadi benar-benar diam di rumah gitu ya. Dan juga mereka itu tidak menyalakan api, lampu ataupun benda-benda elektronik yang lainnya gitu. Oke, baik, terima kasih Azra atas Ya, jawabannya. sama-sama. Dan next kita beralih ke Naifah sebagai narasumber budaya di Desa Panglipuran. Nah, Naifah, di Desa Panglipuran saya lihat desanya tuh begitu bersih dan tidak ada sampah sekalipun. Nah, yang saya tanyakan nih, kenapa sih Desa Panglipuran itu menjadi desa bersih dan menjadi salah satu desa terbersih ketiga di dunia? Iya betul, Desa Panglipuran menjadi desa ketiga terbersih di dunia. Untuk menjaga kebersihan tersebut, masyarakat setempat menyediakan tempat sampah setiap 30 meter. Masyarakat di sana juga melaksanakan kerja bakti setiap seminggu sekali. Bagi masyarakat yang tidak melaksanakan tersebut akan dikenakan denda sebesar Rp5.000. Bagus ya, masyarakat pada patuh semua, makanya desa mereka bersih banget nih. Bersih banget ya. Iya. Oh iya, di Desa Panglipuran ini saya lihat nggak ada kendaraan keluar masuk di desa tersebut. Apa memang tidak boleh menggunakan kendaraan di situ? Iya, memang di Desa Panglipuran ada peraturan yang wajib ditaati oleh turis maupun masyarakat setempat. Di antaranya yaitu tidak memperkenankan pengunjung untuk membawa kendaraan bermotor masuk ke dalam Desa Panglipuran. Jadi bagi masyarakat atau pengunjung yang
membawa kendaraan boleh diletakkan di halaman paling depan Desa Panglipuran sendiri. Oke, jadi seperti itu ya. Makanya Desa Panglipuran ini tetap terjaga kebersihannya dari polusi ya. Iya. Okay, I want to ask one question again to Naifa. What other terms are offered in Panglipuran village? Of course, there's another term that can be seen in Panglipuran village, which is the cultural festival is called Panglipuran Village Festival. The event is usually held at the end of the year with activities ranging from traditional clothing, cultural arts, paradise, and many more. Okay, wow, that's awesome. So this activity can bring more tourists because they want to see, right? Okay, thank you Naifa for your answer. Now, I want to ask Rafif about tradition in Bali. Okay, Rafif, in Bali it is famous for the Ngaben ceremony, right? Yes. What is Ngaben ceremony and what the purpose of that ceremony? The Ngaben ceremony is a procession of cremation ceremonies by the Hindu community in Bali, and the purpose of this ceremony is to purify the spirit of Hindu who have died and speed up the return of the body its original state. Oh, jadi seperti itu ya tujuannya. Nah, untuk upacara ini kira-kira apakah semua orang di Bali itu ikut upacara ngaben ini atau gimana? Enggak. Banyak yang mengira bahwa upacara ngaben ini dilaksanakan oleh seluruh masyarakat Bali. Kenyataannya tidak semua daerah di Bali itu melaksanakan upacara ini. Terutama mereka yang ada di daerah Bali Aga dan Bali asli. Oh, jadi nggak semua orang Bali melaksanakan upacara ngaben ini ya? Iya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Rafif. Oke, selanjutnya kita beralih ke Omil sebagai narasumber kuliner di Bali. Pas. Enak ini. Wah, kalau Pas. berbicara Banget ya. kuliner ini asik nih. Tadi udah makan, jadi sekarang masih lapar. Aduh. Siapa nih yang di sini suka makan? Ayo ngaku. Aku. Oke, Omil, makanan khas apa aja sih yang ada di Bali? Untuk makanan khas di Bali ini ada banyak sih. Di antaranya ayam betutu, sate lilit, lawar, sate babi, nasi jinggo, nasi tepung, nasi sate plecing dan masih banyak lainnya. Wah, enak-enak itu kelihatannya. Banyak sekali. Heru pasti pengen sate babi. Tahu aja. Jadi lapar nih. Kalau ayam betutu tuh seperti apa sih, Mil? Bisa diceritakan? Betutu itu lauk yang terbuat dari ayam atau bebek yang masih utuh dan berisi bumbu. Kemudian ayam atau bebek tadi dipanggang dalam api sekam. Ya. Betutu adalah lauk yang terbuat dari ayam atau bebek yang masih utuh yang berisikan bumbu. Kemudian ayam atau bebek tadi itu dipanggang dalam api sekam. Daging ayam betutu ini memiliki kandungan vitamin C yang cukup tinggi sehingga bisa mencegah sariawan secara alami. Selain itu, sambal dari ayam betutu ini juga memiliki sebuah manfaat loh. Oh ya? Apa itu? Manfaatnya apa tuh? Bantu. Jadi, sambal ayam betutu ini selain gurih dan enak, juga bermanfaat bagi kesehatan tubuh, seperti menghentikan diare, meningkatkan nafsu makan, mengobati anemia, menurunkan kadar kolesterol, dan juga mencegah risiko kanker. Wah, ternyata Hebat ya. ternyata banyak sekali ya manfaat dari sambal ayam betutu ini. Iya. Nah, setelah Lin, kita apa? Lin. Aduh, ya ampun. Katanya suka makan. Kamu tadi Bali maksudnya? Katanya suka makan, tapi tidak Jauh-jauh ya. juga mencari juga yang dekat gitu loh. Nah, setelah kita tahu tentang makanannya nih, sekarang minumannya. Nah, minuman. Apa minuman khas dari Bali ini?
Untuk minuman khas dari Bali, ini ada es daluman, es bir, brem, kopi Bali, dan yang paling terkenal adalah loloh cem-cem. Cem-cem. Iya, Guys, apa itu cem-cem guys? Ya, kalau cem-cem itu apa sih, Min? loloh cem-cem adalah minuman tradisional yang dikonsumsi oleh masyarakat Bali untuk menjaga kesegaran tubuh mereka. Umumnya loloh ini terbuat dari bahan temulawak atau kunyit. Tetapi di Desa Panglipuran, loloh ini berbahan baku daun kejencem atau kedondong hutan. Ya, lalu loloh cem-cem ini juga memiliki manfaat bagi tubuh loh. Apa itu? Manfaatnya apa, Min? Apa itu? Apa, Min? Nah, selain untuk menyegarkan tubuh, loloh cem-cem ini juga berkhasiat untuk mengobati panas dalam, melancarkan sembelit, dan juga bisa menurunkan tekanan darah kita. Bagus sekali ya manfaatnya ya. Ternyata selain enak juga banyak manfaatnya juga. Omil, aku mau tanya nih, kan dengar-dengar ya, loloh cem-cem ini bisa bikin orang itu kesemsem sama kita. Jadi kalau kita minum di depan orang lain nih, orang lain bisa kesemsem sama kita. Itu bener nggak sih, Mil? Mungkin sih tidak ya kalau bagi saya, karena Kenapa tidak tuh? mungkin. Karena cuma sebuah minuman, orang itu tadi jadi suka ke kamu. Gak masalah. Apalagi kalau kamu minumnya di depan sesama cewek, kan aneh nanti. Iya, aduh, bahaya dong. Bahaya kan? Jadi tidak juga. Oh, oke. Baik, Omil, terima kasih ya atas informasinya. Dan yang terakhir, kita akan tanya-tanya ke Danang sebagai wisatawan lokal. Oke, Danang sebagai pengunjung atau wisatawan lokal, kenapa sih memilih Bali sebagai tempat wisata yang dikunjungi? Ya, yang pasti saya senang berkunjung ke Bali karena kita bisa melihat budaya tradisional ya Bali yang masih begitu kuat. Selain itu, Bali juga terkenal karena keindahan alam yang memang tiada duanya. Ya, memang Bali itu sangat indah ya pemandangannya, mulai dari pantainya, sawahnya, danau, bahkan air terjunnya ya. Pada waktu kemarin, Danang berkunjung ke Tanjung Benoa ya. Iya. Dari sekian banyak pantai, mengapa sih memilih Tanjung Benoa? Apa dilihat dari keindahan pantainya, atau fasilitasnya, atau permainannya gitu? Kalau di Tanjung Benoa sih saya suka dengan permainannya. Di sana ada banyak sekali jenis wahana permainan yang bisa dicoba. Misalnya saja ada permainan banana boat, jet ski, parasailing single, snorkeling, scuba diving, dan masih banyak lagi lainnya. Oh ya, di Tanjung Benoa itu kan ada Pulau Penyu ya. Iya. Pulau apa sih itu? Pulau Penyu itu merupakan lokasi penangkaran beberapa jenis penyu yang dilindungi dan hampir punah. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa juga pasti senang mengunjungi pulau ini karena dapat melihat dan memegang langsung secara langsung. Wah, seru juga ya di Pulau Penyu. Kita jadi bisa berinteraksi langsung dengan penyu-penyu di sana. Oke, terima kasih Dana atas Ya. informasinya. Kalian tahu nggak? Ada makanan khas dari Bali namanya lawar. Seperti apa sih lawar itu? Loh, kamu nggak tahu tak tentang lawar? Aduh, lawar itu adalah makanan khas Bali yang biasanya terbuat dari campuran daging dan sayuran. Dan dagingnya biasanya dipakai itu terbuat dari daging babi. Tapi tidak semua lawar yang dari daging babi loh. Iya, lawar juga ada yang dari daging ayam ataupun sapi. Oh ya? Emang ada ya lawar yang terbuat dari daging sapi yang mana? Ada, biasanya disebut dengan lawar halal karena dibuat sebagai alternatif bagi orang-orang muslim. Tapi setahu saya sih lawar itu ada bahan yang campurannya dengan darah babi. Loh, jangan salah. Lawar memang ada yang terbuat dari darah babi, tapi ada juga yang terbuat tanpa darah babi. Jadi umat Islam pun bisa mengkonsumsinya. Ya benar. Komposisi makanan lawar ada dua, yaitu halal dan non halal. Contohnya lawar yang menggunakan darah babi dan tidak menggunakan darah babi. Wah, mantap ya. Jadi orang muslim bisa merasakan kelezatan makanan lawar. Oh ya, gimana dengan minuman arak Bali? Apa arak ini dilegalkan di Bali? Ya, arak memang sudah dilegalkan di Bali. Tapi meskipun sudah dilegalkan,
Tapi arak Bali ini tidak boleh dijual sembarangan. Arak ini bisa dibeli saat masyarakat Bali melaksanakan upacara keagamaan. Itu pun yang paling banyak hanya 5 liter, menunjukkan surat keterangan dari desa adat. Wah, ternyata banyak sekali ya yang bisa kita pelajari tentang Bali ini. Ya. Dari perbincangan kita tadi ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil, yaitu Bali mempunyai daya tarik tersendiri baik dari segi keindahan alam, keramahan penduduk, kulinernya maupun kebudayaan dan adat yang tidak terlepas dari kehidupan masyarakat yang berdiri sosial religius nih. Selain itu, dengan keberagaman budaya merupakan daya pikat tersendiri bagi turis mancanegara. Saya kira sampai di sini perbincangan kita. Terima kasih ya untuk teman-teman semuanya sudah menyaksikan semua. Terima kasih juga untuk para penonton sudah menyaksikan podcast kita. Kita dari Podcast Meledak pamit undur diri, dan bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ekspresimu mana? Your ballroom floor, your perfect house with rose-red doors. I'm the last thing you'd remember. It's been a long, lonely December. I wish I'd known that less is more, but I was passed out on the floor, and that's the last thing I remember. It's been a long, lonely December. Cast me aside to show yourself in a better light. I came out grieving, barely breathing, and you came out alright. But I'm sure you'll take his hand. I hope he's better than I ever could have been. My mistakes were not intentions. This is a list of my confessions I couldn't say. Pain is never permanent, but tonight it's